إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Solat adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya kepada para alim ulama pewaris Nabi yang saya junjung tinggi. Kata penghormatan saya kepada Pak Kemenak, Pak Wadi, dan ada Pak Muslim dan Ketua Masjid Ruhamat Takingon, Pak Hamdan, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semoga solat kita, i'tikaf kita, majlis kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu Bukhari wal Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhum hadisnya, orang yang hijrah itu adalah seorang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita bahas? Karena di tengah-tengah kita yaitu ada bulan yang agung, yaitu dinamakan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Wabil khusus tanggal 10 Muharram. Kejadian-kejadian para nabi, kisah-kisah para nabi itu banyak terjadi di 10 bulan Muharram. Nah, barang siapa yang mengagungkan bulan Muharram, mengistimewakan bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkannya juga, akan mengistimewakannya juga. Dengan apa kita mengagungkan bulan Muharram? Dengan apa kita mengistimewakan bulan Muharram? Tidak ada dengan cara lain melainkan banyak beramal di bulan Ramadan, banyak beramal di bulan Muharram, banyak istighfar di bulan Muharram. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diterima taubatnya itu 10 Muharram. Nabi Adam kesalahannya cuma satu, yaitu memakan buah khuldi, maka diusir daripada surga. Sekarang kita banyak kesalahan yang kita buat, banyak kesalahan yang kita kerjakan, tapi kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka dijuluki Al-Majnun, orang yang gila, As-Sahir, ahli sihir dan sebagainya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah adalah orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang soleh sehingga semua orang senang kepada Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah, maka menjadilah orang yang muslih. Sekarang apa bedanya orang soleh dengan orang yang muslih? Orang soleh itu adalah orang mengamalkan amal kebaikan hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak memikirkan orang lain.
banyak orang senang, banyak teman, tidak ada yang memusuhi. Tetapi setelah kita menjadi orang yang muslih, orang mengamalkan kebaikan dan menyeru kebaikan, mengajak orang juga dalam kebaikan, maka banyak musuh, dimusuhi oleh orang. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul ilmi mengatakan, kalau kita menjadi orang yang muslih, maka siaplah kita dimusuhi oleh orang lain. Kenapa? Karena menjadi orang soleh banyak yang disenangi oleh orang, banyak teman. Tetapi setelah kita menjadi orang yang muslih, maka banyak musuh kita dan dimusuhi oleh orang lain. Hadirin sama-sama mengharap Allah SWT. Maka di dalam bahasa Arabnya dinamakan yaitu ad-da'i. Ad-da'i, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kebaikan. Maka di hadapan saya ini banyak yaitu para da'i-da'i. Maka sifatnya para da'i itu yang pertama yaitu mahabbah kepada semua makhluk. Mahabbah kepada semua makhluk, cinta senang kepada semua manusia. Bahkan ulama kita katakan bukannya kepada manusia saja, kepada hewan pun kita harus mahabbah, kasih sayang. Kemudian sifat da'i itu rela berkorban harta diri waktu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban harta diri waktu untuk agama Allah. Makanya ketika Idul Adha kita diperintahkan untuk berkorban. Ini sebenarnya itu latihan kita berkorban. Berkorban harta, belum hak diri kita, belum nyawa kita. Nanti pada satu saat akan diperintahkan kita korban, yaitu nyawa kita pun harus kita siapkan korban. Hadirin sama-sama mengharap Allah Taala. Kemudian yang ketiga, sifatnya da'i itu yaitu niat islah diri, memperbaiki diri. Kalau seorang da'i itu dia menyampaikan kebaikan supaya orang lain baik, maka orang lain akan baik, dirinya tidak akan baik. Maka seorang da'i itu niat islah diri, memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Kalau kita niat memperbaiki diri kita, maka diri kita akan baik, orang lain Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki semuanya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri sifat da'i itu mencari ridha Allah. Setiap menyampaikan kebaikan, menyeru kebaikan, hanya mencari ridha Allah, bukan supaya dikatakan sok soleh, supaya dikatakan sok alim lain sebagainya. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian da'i itu jangan lupa selalu beristighfar sebelum kita beramal, di tengah kita beramal, dan setelah kita beramal. Ini harus diamalkan oleh seorang da'i. Kenapa? Karena mungkin banyak kekeliruan yang kita sampaikan, banyak orang yang mudarat setelah kita sampaikan. Maka kita banyak istighfar sebelum kita beramal, di tengah kita beramal, dan setelah kita beramal. Kemudian yaitu sifat da'i yang keenam, tabah. Tabah dalam menghadapi semua ujian, tabah dalam segala ujian yang kita dapatkan. Maka harus kita tabah. Kemudian menisbatkan diri hanya kepada Allah. Ketika kita ada ujian datang, maka kita nisbatkan semua ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ada masalah, maka jangan cari siapa yang salah, cari apa masalahnya. Terus supaya kita sukses, supaya kita bahagia, kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Setelah kita mendapatkan masalah, macam mana caranya? Maka sambut yang datang, ikhlaskan yang pergi, hargai yang berjuang, maafkan siapa yang menyakiti. Hadirin sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sifat da'i adalah tidak putus asa setiap yaitu terhadap segala kegagalan. Kalau kita suatu acara yang kita buat, suatu perusahaan yang kita buat, suatu rencana yang kita rancangkan, kalau memang sudah kita jalankan kemudian tidak berhasil, jangan kita yaitu putus asa setiap kegagalan. Terus nanti satu saat Allah Subhanahu wa taala berikan keberhasilan. Kemudian yang selanjutnya, sabar seperti bumi.
Macam mana bumi itu sabarnya? Ketika kita injak, ketika dikotori, maka bumi itu sabar, tanah itu sabar. Maka dia itu harus sabar seperti bumi dan tabah seperti onta. Onta itu macam mana? Ketika onta itu diberi beban yang berat, maka kita kasih beban yang berat lagi, maka tabah, berjalan terus. Berjalan terus, itu sifatnya onta. Maka tabah kita seperti onta. Kemudian, yaitu tegak teguh seperti gunung. Gunung ni macam mana? Walaupun datang angin, datang gempa, puting beliung, maka tetap berpegang teguh, bertegak teguh. Maka seorang dai itu harus bertegak teguh seperti gunung. Kemudian berpandangan luas seperti langit. Kemudian yaitu yang selanjutnya yang ke-13, bergerak yaitu istiqamah, selalu memberikan manfaat sebagaimana matahari. Matahari selalu yaitu ketika jam 8 maka terbit, dia sinari semua. Semua kita di muka bumi dia sinari. Dia berikan manfaat, bergerak istiqamah, selalu memberikan manfaat tanpa meminta imbalan. Hadirin sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat-sifat dai yang ke-13. Maka Allah Subhanahu wa taala, seorang dai itu pasti banyak rintangannya, pasti banyak ujiannya, maka kita harus sabar. Ad-dunya darul imtihan, dunia itu ada tempat ujian, sebagaimana Luqmanul Hakim diceritakan di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ini semua yang dikerjakan oleh Luqmanul Hakim salah semua. Ketika Luqmanul Hakim berjalan dengan istrinya, mengendarai itu keledai, keledai lebih kecil daripada kuda, maka dinaiki oleh Luqmanul Hakim bersama istrinya. Maka orang sekitarnya mengatakan, oh Luqmanul Hakim enggak waras. Masa itu keledai yang kecil dinaiki 2 orang, maka salah semua. Maka Luqmanul Hakim mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang kamu yang naiki keledai, biar saya menarik keledai. Maka istrinya Luqmanul Hakim menaiki keledai, salah juga. Orang sekitarnya mengatakan, oh Luqmanul Hakim takut bersama istrinya, takut sama istrinya, aturankan dia naiki keledai, istrinya yang turun. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, wahai istriku, salah lagi, sekarang saya yang menaiki keledai, biar kamu yang menariki keledai. Maka Luqmanul Hakim menaiki keledai, istrinya yang menarik. Maka orang sekitarnya mengatakan, oh Luqmanul Hakim enggak sayang sama istrinya, aturankan istrinya yang naik, salah lagi. Terus macam mana? Akhirnya Luqmanul Hakim yaitu mengikat keempat kakinya keledai, kemudian dipikul oleh Luqmanul Hakim bersama istrinya. Maka orang sekitarnya mengatakan, oh Luqmanul Hakim, orang yang punya keledai dinaiki, maka ini malah dipikul. Ini keliru. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya gimana? Luqmanul Hakim menjual yaitu keledai. Akhirnya setelah keledai dijual, Luqmanul Hakim bersama istrinya berjalan kaki. Orang sekitarnya mengatakan, oh Luqmanul Hakim enggak waras. Maka Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita kerjakan, seorang dai menyampaikan, mengamalkan, maka semua salah. Ketika kita bersedekah salah, ketika yaitu solat berjamaah salah, apa yang kita amalkan semua salah. Hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu, orang yang memandang salah itu pasti yang pertama orang yang enggak senang. Orang kalau enggak senang, maka semua yang kita kerjakan salah. Walaupun amal kebaikan kita kerjakan, maka salah semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala harus kita nisbatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap orang yang kehidupannya mewah, berkendaraan mewah enggak ada masalah. Justru orang yang kehidupannya mewah itu banyak masalah. Orang kita lihat memobil Pajero dan sebagainya, bukannya mereka enggak ada masalah, bahkan mereka banyak masalah. Masalah yang pertama, kreditnya enggak dibayar-bayar. Kemudian masalah kedua, yaitu pajaknya enggak dibayar-bayar. Banyak masalahnya. Begitu juga orang yang punya pangkat jabatan tinggi, bukannya mereka enggak punya masalah, bahkan tambah tinggi pangkat jabatan, banyak masalahnya. Terus macam mana cara kita menanggapi masalah? Tidak ada cara lain, harus kita dekatkan diri kita kepada yang menciptakan masalah. Kalau kita ada masalah, kita lapor kepada tetangga kita, selesai masalah? Tidak. Kita lapor kepada kerabat kita, selesai masalah? Tidak. Kita lapor kepada kedua orang tua kita, selesai masalah? Tidak. Bahkan tambah banyak masalah.
Terus macam mana supaya kita selesai daripada masalah? Dekatkan diri kita kepada yang menciptakan masalah. Lapor masalah kita kepada yang menciptakan masalah, kepada yang menyelesaikan masalah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah masalah kita. Karena yang memberikan masalah juga Allah, yang menyelesaikan masalah juga Allah Subhanahu wa taala. Kullu min indillah. Terus macam mana? Yang terakhir, kalau kita ada masalah ketika datang dari kanan, dari kiri, dari depan, belakang, dari atas, dari bawah, macam mana supaya kita, yaitu hidup kita bahagia, sambut yang datang, ikhlaskan yang pergi, hargai yang berjuang, maafkan siapa yang menyakiti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saya sampaikan. Lebih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Pada saudara sekalian saya mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.